بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahata bikulli syai'in ilma ya'lamu sirra wa akhfa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Amanah, insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersyukur karena nikmat-nikmat Allah masih menyertai kita semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Dan itu berkali-kali disampaikan oleh Allah surat Ar-Rahman itu. Nah, salah satu kita tidak mendustakan rahmat Allah itu adalah subuh ini kita bangun, subuh ini kita melaksanakan salah satu perintah Allah, dan alhamdulillah kita bisa berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang beristiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, pada pagi ini kita akan melanjutkan bab terkait dengan perintah menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Karena yang kita contoh itu Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW itu untuk kamu semuanya. Rasulullah SAW itu sudah lengkap memberikan contoh kepada kita, cara pribadi, cara keluarga, ya, cara bermasyarakat. Itu sudah tidak kurang lagi apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sudah sempurna. Tinggal kita mengikutinya. Dan sehingga dinyatakan di dalam Quran itu bahwa Islam itu sudah sempurna. Kalau ada menyatakan Islam belum sempurna itu ya enggak pas, enggak benar itu ya. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu kan ada di surat Al-Maidah. Itu sudah sempurna. Allah menyatakan aku sempurnakan agamamu. Jadi sudah sempurna gitu ya. Memang kalau dalam masalah urusan dunia, ya sering saya sampaikan, itu ya memang zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, kita adakan nggak masalah. Kalau masalah urusan dunia, karena Rasulullah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu tentang urusan dunia, itu kamu yang lebih tahu. Kemajuan teknologi ini memang Rasulullah menyatakan kamu yang lebih tahu urusan dunia. Zaman Nabi nggak ada ceramah di syuting begini, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada, Nabi habis sahabat habis kumpul-kumpul masukkan YouTube itu nggak ada. Nah, sekarang karena ini masalah sarana ya, dakwah kita semakin mudah ya. Dan baik ya, di dalam ayat Al-Quran itu memang banyak ya. Kita itu disuruh untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan adab-adab yang Rasulullah SAW sendiri contohkan. Seperti misalkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wah, misalkan itu ada di surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, terimalah, jangan ditolak, terima itu. Dan wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, ya maka tinggalkan. Dan yang paling baik umat Muhammad ini adalah di zamannya Nabi Muhammad. Jadi masa yang paling baik yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi itu ya zaman sahabat. Sampai Rasulullah SAW menyatakan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku itu di masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian periode berikutnya tabi'in, kemudian periode berikutnya tabi'in. Dan kita juga mudah-mudahan termasuk orang yang ngikuti wattaba'um bi ihsan, ngikuti mereka dengan cara yang benar. Mungkin kita juga perlu mengenal karakter sahabat.
Apa karakter para sahabat, kebiasaannya para sahabat sehingga dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku pada masaku itu yang pertama adalah luzumul jamaah. Jadi zamannya Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu biasanya itu luzumul jamaah, senang berjamaah, sholat berjamaah. Bahkan zaman Nabi ketinggalan sholat jamaah aja, sahabat itu nyeselnya luar biasa. Seperti Abu Talha itu pernah ketinggalan sholat jamaah. Halaka Abu Talha ya Rasulullah, rugi ya Rasulullah, celaka Abu Talha. Rasulullah bertanya, kenapa aku ketinggalan sholat berjamaah? Akhirnya sampai, ya Rasulullah, khatiqati wa mafiyah sadaqatun lillah. Kalau gitu kebunku itu tak sedekahkan karena Allah, gara-gara kebun aku sholat berjamaah ketinggalan. Enggak ngikuti pengajian juga nyesal. Karena majelis taklim itu adalah majelis yang paling bagus. Kita di situ dirahmati Allah, kita di situ dapat ketenangan, kita di situ didoakan malaikat, kita di situ itu disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga informasi antara satu dengan yang lainnya itu misalkan enggak ada itu ketahuan. Dan kalau sakit dijenguk. Jelas makanya Rasulullah SAW itu kalau habis sholat itu kan menghadap ke jamaah. Jadi begitu salam kemudian menghadap ke jamaah sambil melihat jamaah. Kalau enggak ada ini mana ini saya tanya. Apa-apa itu kalau kita lakukan dengan berjamaah itu Masya Allah enak. Kemudian yang kedua, karakter sahabat itu adalah ittiba'us sunnah, ngikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya misalkan kalau mau masuk masjid, doanya masjid apa, kalau mau keluar masjid, doanya apa. Itu sunnah-sunnah Nabi yang dicontohkan oleh Nabi itu, yang Nabi dinyatakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, itu betul-betul diikuti oleh para sahabat. Sehingga kalau kita melihat para sahabat itu, kalau Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ditunjukkan sebuah kebaikan itu jawabannya mesti qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Coba misalkan Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu enggak akan masuk surga sebelum kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu enggak sempurna imanmu kalau enggak saling cinta mencintai di antara kamu semuanya. Dan Rasulullah bertanya, hal adullukum ala syai'in idza fa'altum mutahabbtum? Maukah aku tunjukkan suatu perkara yang satu perkara kamu itu bisa saling cinta mencintai? Kemudian para sahabat qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, mau. Kemudian Rasul mengucapkan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu semuanya. Ya. Jadi kalau kita itu saling ketemu di salam, assalamualaikum, itu menunjukkan apa? Wah, kita berarti saling mencintai antara kita dengan yang lain. Karena salam itu kan doa. Bahkan kalau Rasulullah SAW itu menawarkan, siapa yang mau menerima tamu ini duluan, saya Rasulullah. Sekalipun di rumahnya nggak ada gitu ya, belum tahu ada apa enggak di rumahnya itu. Maka ada yang menyatakan orang miskin tapi jiwanya jiwa kaya. Sampai suatu saat kan begitu dibawa ke rumah, adakah makanan gitu kan? Berlomba-lomba sabiqum bil khairat kalau ditunjukkan. Kemudian yang ketiga, karakter sahabat itu apa? Luzumu tilawatil Quran. Yaitu dia senantiasa membaca Quran. Jadi dekat dengan Quran terus sahabat itu. Lah kita juga usaha begitu, kita itu usahakan kita itu dekat dengan Quran. Apakah kita ngaji, apakah kita mendengarkan, apakah kita belajar, kita dekat dengan Quran. Dulu sudah saya sampaikan zaman pagi ya. Salah satu di antaranya menggapai rahmat Allah itu adalah apa? Mendengarkan kalau ada teman kita membaca Quran. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, maka dengarkan diam supaya kamu dapat rahmat. Nah, sahabat ini biasa membaca Quran. Begitu Rasulullah mendapatkan wahyu, disampaikan, di samping hafal juga diamalkan. Bahkan kalau ayat turun pada Nabi, disampaikan kepada sahabat, sahabat mendengarkannya itu sampai nangis. Tara a'yunuhum tafidu minad dam'i. Karena ya faham, sampai mencucurkan air matanya.
Dan selanjutnya karakter sahabat itu imaratul masjid, memakmurkan masjid. Jadi kita ini alhamdulillah termasuk orang yang berusaha bagaimana memakmurkan masjid. Salah satunya ya ini. Memakmurkan masjid itu karakternya para sahabat. Jangan kita gemar bangun masjid megah-megah tapi isinya kosong. Bahkan dulu sudah sampaikan, kalau kamu melihat seorang yang bolak-balik datang ke masjid, saksikan bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Dan tidak ada yang memurkan masjid Allah kecuali orang beriman kok. Kan Quran menyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Mungkin orang yang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Yang memurkan masjid Allah ya kita. Masjid itu bukan hanya saja untuk ngaji, untuk sholat, bisa untuk rapat, bisa untuk masalah musyawarah, masalah apalah. Pokoknya yang penting untuk keumatan itu bagus. Nah, kemudian karakter para sahabat diantaranya adalah kalau bertanya kepada Rasulullah SAW itu tanyanya yang masalah yang afdol saja. Jadi kalau dalam hadis kan sering disampaikan begini, ya Rasulullah ayul a'mali afdol. Ya Rasulullah amal apa yang paling utama. Jadi yang paling bukan yang utama, yang paling. Dan berapa kali itu di dalam hadis itu disampaikan, ya Rasulullah ayul a'mali afdol. Jawaban Rasulullah pun juga beda-beda. Ada yang as-sholatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Ada yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan bahagia karena seperti itu karakternya. Di Quran ini di surat At-Taubah ayat 100 ini Allah menginformasikan terkait dengan umat yang terbaik tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabau bi ihsan. Orang-orang dulu yang awal-awal dulu minal muhajirina, dari orang-orang muhajir. Muhajir itu orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Wal ansor itu penduduk Madinah. Walladzina tabau bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Kita termasuk yang mengikuti mereka dan kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang Rasulullah contohkan, yang para sahabat juga ngerjakan, tabi'in juga ngerjakan, tabi'in juga ngerjakan. Nah kita juga termasuk yang seperti itu, ihsan dengan cara yang baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah itu ridho dan kita juga ridho. Mereka juga ridho. Jadi saling ridho. Allah ridho, kita ridho. Allah seneng, kita seneng. Dari kalimat khasyya rabbah, itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jaminannya yang Allah berikan? A'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Allah janji mereka itu, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti dengan cara yang baik, yang mudah-mudahan termasuk kita itu, dijanji dengan lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Itu janji dengan surga, yang di surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai yang kata Allah khalidina fiha abada, yang mereka itu kekal di dalamnya. Disebutkan dalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah merupakan keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang besar itu, kesuksesan yang besar itu adalah kalau kita itu dihindarkan dari api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka kita berusaha apa yang Allah katakan, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul berikan kepada kamu, ambil itu, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang tinggalkan. Kalau sudah seperti itu, janji Allah ini ada di surat At-Taubah ayat 100 tadi itu. Inilah beberapa karakter para sahabat yang perlu kita ikuti. Mudah-mudahan Allah terus menjadikan kita sebagai hambanya yang memperhatikan perintah-perintah Allah dan senantiasa juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita setiap tambah umur amal kita bertambah, setiap tambah umur amal kita bertambah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.